Begitu kau bayangkan menikah hanya tempat tidur, maka siap-siap kau kecewa. Kenapa? Tidak lama itu nikmatnya begitu. Tanya bapak tak? Tanya. Tidak lama itu. Makanya disebut bulan madu. Tidak disebut tahun madu. Bulan madu saja. Kalau kau pacaran, nak semua itu. Semua indah-indah. Mau tidur, bang jangan lupa berdoa ya. Itu sebelum dinikahi. Sudah nikahi, macam-macam keluar semua aslinya. Waktu dipacari, tabe endi, hati-hati. Ada batu deh, itu waktu dipacari. Sekali sudah dari istri, tahan tuh kakinya. Di mana kau simpan matamu goblok? Itu, maka siaplah kalian menghadapi masalah. Nikah kesetiaan pasti. Apalagi kalau suaminya pejabat. Apalagi kalau suaminya orang kaya, makin banyak masalah. Masalahnya adalah bukan suamimu, tapi bagaimana kau jaga suamimu. Suami cakep, pejabat, orang kaya, makin sulit menjaganya. Bagaimana cara menjaga suami, Ustaz? Apakah setiap saat video call? Pak, di mana kok? Di kantor. Oh, jengkel itu suamimu kok kalau sebegitu. Kau pikir dia tahanan kota? Ada juga perempuan begitu. Dia kira kita ini perampok. Sedikit-sedikit periksa HP. Bagaimana kau tidak dibohongi kalau setiap saat kau periksa HP tak? Sampai di kantor suaminya baik-baik duduk. Pasti ada lagi sekretarisnya. Pasti ada lagi. La haula wala quwata illa billah. Lalu bagaimana menjaga suami? Jaga hatinya. Fisiknya kau jaga. Cerdas kau periksa HP-nya. 10 HP-nya. Lalu bagaimana cara menjaganya? Jaga hatinya. Bagaimana? Buat dia terpesona dan jatuh cinta sepanjang saat. Gimana caranya, Ustaz? Bukan cantiknya, tapi apa? Ketentraman jiwanya pelihara. Ibu cantik, tapi kasar ngomong, lewat. Jangan ketawa, saya serius ini, Bu. Lalu bagaimana kalau saya mau jaga suamiku, Ustaz? Saya khawatir dia di tempat mana. Jangan kau tanya kamu di mana. Nggak mau itu laki-laki. Apalagi orang Bugis. Nggak senang itu kalau mau pergi ditanya. Pacila kalakai. Coba itu tradisi kita orang Bugis. Kalau mau pergi kerja ditanya sama istrinya. Kalau kega, pacila kalakai mana nih? Iya. Lalu gimana caranya? Telepon tidak ditanya. Tapi apa? Pak, jangan menghalalkan segala cara. Bapak ini peluang maksiat. Tapi jangan cemas. Saya di rumah mendoakan Bapak. Pak, rezeki sudah ditentukan. Bukan bagaimana kita bekerja, tapi bagaimana kita mencari ridha Allah. Bapak jangan menghalalkan segala cara. Rezeki datang dari Allah. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duha. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan Bapak di kantor. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu biar kau tidak cari, dia akan tentram jiwanya. Siang, gelisah lagi. Di mana ini suamiku? Telepon lagi. Telepon jangan cari. Gimana caranya? Pak, nih saya lagi sama cucu, lagi belajar ngaji. Video call ya Pak ya. Nah nih. Tenang perasaannya. Sore telepon lagi. Pak, ini saya lagi tadarusan, saya lagi belajar ngaji. Bapak gimana di kantor? Tenang perasaannya. Cuma kan kita bukan begitu telepon kita. Telepon kita di mana kok? Cepat kau pulang. Awas kok kalau kau tidak pulang, Jangan ketawa, saya serius ini. Inilah ibu-ibu. Dia marah kalau suaminya selingkuh. Dia marah kalau suaminya kawin lagi. Tapi dia tidak tahu jaga suaminya. Gimana cara jaga suami? Bukan diperiksa setiap saat, tapi diingatkan. Kita juga suami, jaga kepercayaannya istri. Jangan selalu alasan rapat, ternyata pergi merapat. Yang kedua, karena waktu terbatas. Ekonomi. Adindaku, tidak usah cemas soal ekonomi. Saya tadi masuk rumah, saya bilang, Bade, kalau besar begini rumah sudah takut saya mati. Coba, saya sudah keliling-keliling ceramah, Pak, memang jarang rumah sebesar begini. Tentu insya Allah Dinda, kau tidak akan sengsara dari ekonomi. Tidak mungkin dibiarkan Bapak tak Pak Nurdin Halid sengsara, tidak mungkin.
Ya, itu namanya orang tua. Lebih baik dia tidak makan daripada anaknya yang tidak makan. Itu orang tua. Jadi tidak usah cemas soal ekonomi. Lalu masalahnya, apakah uang banyak, apakah rumah besar begini, apakah ekonomi yang berkecukupan, jaminan rumah tangga bahagia? Kira-kira, apakah itu jaminan rumah tangga bahagia? Demi Allah bukan yang banyaknya, demi Allah bukan melimpahnya. Tapi kalau soal ekonomi, jaminan kau bahagia, rasa cukupnya. Rasa cukupnya. Kalau kaya, banyak duit, rumah mewah, tidak punya rasa cukup, biasanya malah berujung perceraian. Kalau uang banyak membuat rumah tangga tangguh, maka tidak ada rumah orang kaya yang bercerai. Tapi pelajaran kita lihat berapa banyak orang kaya, miliarder, pejabat tinggi, tokoh masyarakat, tidak ada bahagia anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa cukup. Jadi resep soal ekonomi, rasa cukup. Mana prakteknya? Contoh aja ini ya. Kalau gaji suami cuma 5 juta, sabun mandimu jangan macam-macam. Kan ibu-ibu sekarang modern, Pak. Lain sabun mukanya, lain sabun keteknya, lain sabun Nah saya sabun cole aja sudah semua ini sudah satu badan. Lain lagi samponya, lain kondisionernya, lain pelicinnya. Gajinya suamimu 5 juta, pasti kau menderita. Ya, ini yang membuat kita miskin, tidak merasa cukup. Kalau suamimu gajinya cuma 5 juta, ndak usah kau pakai HP yang 4 kameranya. Kau mau apa 4 kameranya? Nah 1 di suamimu. Kecuali 4 istri ya, 4 kameranya. Istri pertama kamera 1, istri kedua kamera 2. Ya cuma 1 istri ngapain 4 kamera? Yang ketiga masalah dalam rumah tangga, penyatuan 2 keluarga. Untuk menyatukannya ini bukan pekerjaan gampang, apalagi 2 suku yang berbeda. Bugis ketemu Padang, oh susah itu Pak. 1 Bugis boros, 1 Padang irit. Enggak, susah itu ketemunya Pak. Iya toh. Maka untuk menyatukan 2 keluarga ini, apa resepnya? Masalah-masalah dalam rumah tangga ini, apa resepnya? Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sabar, sabar. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Apakah orang solat tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Cuma kalau dia solat, Allah yang bantu selesaikan. Kalau Allah yang bantu selesaikan, kecil punya anak. Mana bisa punya anak sudah tua istrinya? Itu kata kita. Tapi kalau Allah yang mau, kecil buat Allah. Mana bisa pergi haji, dia cuma pegawai honor, itu kata manusia. Kalau Allah dia kasih jalan. Orang yang sholat dalam rumah tangganya, bukan tidak ada masalahnya, ada juga masalahnya, cuma Allah yang bantu selesaikan masalahnya. Apa resepnya menghadapi masalah rumah tangga? Ilmu pertama sabar. Tidak adalah kalah ilmu sabar. Biar dia profesor doktor, biar dia pengusaha sukses, biar dia tinggi jabatannya, tapi kalau tidak punya kesabaran, rumah tangganya tidak akan bahagia. Dapat istri tukang ngomel, tidak ada kalah ilmu sabar. Sabar. Karena memang begitu perempuan. Dijelaskan 1, tangkisannya 10. Begitu memang fitrahnya perempuan, ngoceh. Karena kalau dia tidak pernah ngoceh, perlu bawa konsultasi. Ada kelainan itu kalau ada perempuan tidak suka ngoceh. Memang sudah begitu fitrahnya. Maka Nabi katakan, itu perempuan gampang sekali masuk surga. Kalau dia mampu kendalikan mulutnya, gampang dia masuk surga. Maka rumus menghadapi, adek nanti dapat istri, rumus menghadapi kalau istri ngomel, sabar. Bagaimana itu sabar? Diam. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam aku saja. Tidak masuk media akalnya itu, diam saja. Saya biasa kalau marah-marah, sudah sayang, sudah masih marah, saya buka baju baru saya joget. Berhenti dia marah Pak. Tapi kalau ego masuk, saya yang anak bangsawan, saya yang kaya, saya yang pejabat, saya yang punya duit, dia saya ingat, saya ambil gini, nasa ngogi, witokmu iko, witte mau pendek derajatmu, tiba-tiba kau mengatur saya. Oh setan itu sudah ngomong begitu. Maka ngomelnya dia, jadikan ladang amal buat sabar. Begitu juga ibu. Kalau suami tukang marah, suami kasar ngomong, jadikan kasarnya sebagai amal. Gimana caranya? Sabar. Tidak ada sudah kalah itu ilmu sabar. Nah, yang berikutnya,
cara menghadapi masalah ini. Setelah tingkatkan kesabaran, apalagi perbaiki sholat. Kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Sudah punya anak, rumah bagus, punya jabatan. Kok rasanya saya tidak punya suami. Rasanya kok tidak ada istri saya. Tidak usah cari kambing hitam. Tidak usah konsul kiri kanan. Lebih baik periksa sholatnya. Mohon maaf ibu. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada acara seperti ini. Gara-gara apa? Make up. Coba Mangki. Untungnya sekarang sudah pakai masker. Jadi lebih praktis. Nggak perlu pakai lipstick, nggak perlu kiri kanan. Kan rugi-rugi ditutup juga begini. Lebih ekonomis sekarang. Saya juga terselamatkan dengan masker ini. Kenapa? Nggak kelihatan hidungku yang pesek. Nah ibu-ibu, sabar. Kemudian sholat disempurnakan. Nah berikutnya, menghadapi masalah. Birrul walidain. Berbuat baik sama orang tua. Dinda, ini luar biasa acara kita. Ini Dasat Latif yang hadir. Nggak gampang bos. Betul. Ngantri acara pak. Kira-kira saya datang karena Dinda yang undang? Bukan. Karena Pak Nurdin Halid yang WhatsApp saya. Toko dari Sulawesi. Berarti ini acara mewah. Bukan karena kita dia lihat deh. Bukan. Tapi apa? Ibu bapaknya. Maka pantas orang yang sudah menikah menelantarkan orang tuanya, banyak duitnya, mewah rumahnya, tidak bisa bahagia. Kenapa? Orang tuanya dia hina. Maka besok-besok sudah menikah dek, jangan sekali-kali kamu berkata pilih bapakmu atau saya suamimu. Tidak boleh berkata begitu. Begitu juga ibu-ibu. Jangan pernah berkata kau pilih nih istrimu atau mamamu yang sudah tua. Pret. Mana bisa pertanyaan begitu dijawab? Satu istri yang melahirkan anak, satu ibu yang melahirkan kita. Ini kan biasa ibu-ibu kalau marah bertanya begitu. Beleng-beleng. Ibu, yang pernah bilang begitu. Saya mau tanya ini. Bu, pernah merasakan hamil? Susah enggak? Apalagi kalau mau duduk, standar samping. Pernah rasakan susahnya melahirkan? Mana enak melahirkan. Pernah merasakan menyusui? Ibu Andi, pernah merasakan menyusui? Repotnya itu. Apalagi kalau dia tumbuh giginya. Kok gigi saya nak? Apa dia tempeleng? Kok gigit saya? Tidak. Dia siang anaknya, malam bapaknya lagi. Coba, tuh repotnya jadi istri. Iya toh? Nah, saya tanya sekarang ibu, siapa yang menghamilkan suamimu? Siapa? Mamaknya. Siapa yang lahirkan? Mamaknya. Siapa yang susui? Siapa yang ngajari makan? Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang ngajari halal haram? Mamaknya. Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Istrinya. Mana pernah dikasih mamaknya gajinya? Enggak, istrinya dia kasih bulat-bulat gajinya. Nanti ada lebih-lebihnya baru dia kasih mamaknya. Itu pun sembunyi-sembunyi karena takut sama kau. Makanya jangan pernah berkata pilih. Siapa yang nikmati rumah mewahnya suami? Ibunya, istrinya. Siapa yang nikmati mobil mewahnya? Istrinya. Orang tuanya, kalaupun dibelikan kendaraan, tidak semewah kendaraan istrinya. Padahal ibunya yang setengah mati sekolahkan. Maka demi Allah, ketika punya rumah tangga dan kau lupakan orang tuamu, kau tidak akan dapat kebahagiaan dunia sampai akhirat. Yang berikutnya, kalau mau rumah tanggamu tertolak dari bencana, banyak-banyaklah bersedekah. Banyak bersedekah. Itu jelas oleh Nabi. Kalau kau mau tertolak dari bencana, kalau kau mau terhindar dari musibah, umurmu panjang dan bahagia hidupmu, kata Nabi ada 6 cara. Karena waktu terbatas satu aja. Itu Nabi katakan as-sadaqatu, bersedekahlah. Maka ibu-ibu, kalau ada masalah rumah tangga, lebih baik sedekah tolak balanya.